Skin aging itu di mana kualitas kulit menurun baik secara fungsional ya maupun secara efektivitasnya juga menurun. Sebenarnya menurut penelitian sejak umur 20 tahun kulit kita tuh sudah mulai berdegenerasi. Masih umur 20 baiknya kita cegah nih, kita preventif supaya agingnya dapat kita perlambat ya. Aging tidak mungkin kita stop karena umur terus bertambah. Benang, fillers, dan sebagai treatment anti aging itu juga sebagai face contouring. Jadi kalian dapat dua manfaat sekali. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita masih di Bincang Kecantikan. Ya, seperti biasa nih Tribuners ya, untuk hari Senin ini Cenul bersama dengan Dokter Tata sudah hadir di sini, narasumber kita yang tentunya dokter cantik ini selalu siap ya Dok ya, untuk bisa mengedukasi kita semua. Sapa dulu dong Dokter Tata di rumah nih. Oke, halo Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Dokter Tata hari ini hadir bersama dengan kita nih Tribuners ya, tentunya selama kurang lebih 20 menit sampai dengan 30 menit lah ya, karena untuk membahas tema kita hari ini cukup panjang sepertinya Dok, durasinya ya. Nah Dok, ngomong-ngomong kalau sudah ada Dokter Tata artinya kita tuh bakal ngebahas tentang permasalahan kulit wajah ya Dok ya, karena Dokter Tata ini selaku dengan dokter kecantikan atau dokter estetik yang prakteknya di Anindita ya Dok. Ya, di Anindita Skincare di Jalan Ratu di Balau, Bandar Lampung. Nah, itu cocok banget ya Tribuners. Hari ini kita bakalan membahas tema yang tentunya ini cukup excited nih Dok, karena tentang skin aging nih Dok ya. Dan tentunya treatment-treatment yang ada dalam skin aging itu ada apa aja sih Dok? Nanti bakalan dijelaskan dengan Dokter Tata Tribuners ya. Nah, mungkin untuk mengawali dan membuka nih Dok ya perbincangan kita hari ini, mungkin boleh Dok, Dokter Tata berikan dulu penjelasan dengan Tribuners di rumah sebenarnya skin aging itu apa sih Dok? Nah, aku juga masih belum mengerti nih Dok. Masih penasaran? Masih penasaran Dok. Sebenarnya skin aging itu apa sih gitu? Mungkin Tribuners pada bertanya-tanya skin aging itu apa dan sejak kapan sih kita sudah mengalami skin aging? Nah itu penting banget ya. Skin aging itu dimana kualitas kulit menurun baik secara fungsional ya maupun secara efektivitasnya juga menurun untuk kulit kita gitu. Jadi secara fungsional maupun dari kualitasnya juga menurun. Nah, terus sejak kapan sih kita sudah mengalami skin aging? Sebenarnya menurut penelitian sejak umur 20 tahun kulit kita tuh sudah mulai berdegenerasi ya. Jadi sudah mulai mengalami skin aging seperti itu. Tentunya banyak faktor-faktor nanti yang akan mempengaruhi. Nah, setiap orang tentunya mempunyai faktor-faktor yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar yang paling banyak yang mempengaruhi skin aging adalah nomor satu secara sinar UV ya atau paparan matahari. Betul. Kemudian dari lifestyle-nya, kebiasaan ya, bisa dilihat dari kebiasaan konsumsi makanan ya, dari pola tidur, kemudian dari merokok atau tidak, kemudian yang dikonsumsi sehari-hari itu juga mempengaruhi ya. Kemudian yang ketiga itu memang skin aging itu tidak bisa kita pungkiri ya, memang semakin hari semakin bertambahnya usia otomatis sel-sel kulit kita juga kualitasnya akan semakin menurun. Tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap nanti tampilan kulit kita ya, kualitas kulit kita seperti itu. Nah selain yang ketiga, terus yang keempat itu dari faktor genetik ya. Tentunya nanti ada penyakit-penyakit tertentu yang mempunyai skin agingnya kulit itu jadi lebih cepat dibanding orang yang normal seperti biasa. Oke, jadi memang ternyata skin aging ini bisa disebabkan karena genetik juga Dok? Yes, betul. Oke, mungkin pernah kita lihat ada beberapa penyakit langka ya Dok ya, yang kita temui dengan teman-teman kita di luar sana, jadi mengalami
penuaan dini Iya. dan kulitnya terlihat lebih 50 tahun lebih tua. Betul, Ya dok ya, iya. karena faktor genetik tadi Faktor itu dok. genetik dan itu tidak bisa pasti ada orang-orang tertentu ya. Gitu. Nah mungkin kalau secara kita terlahir normal ya memang bisa disebabkan itu tadi karena faktor pola makan, pola tidur, merokok atau tidak, ya Tribuners, atau mungkin kekurangan vitamin gitu ya dok ya. Jadi banyak banget ya dok faktornya ya dok ya. Iya. Nah kalau untuk menjaganya nih dok, cara kita menjaga agar kulit kita tetap normal, prima gitu, itu apa tuh dok? Oke, banyak sih cara-caranya ya. Yang pertama itu kita dari healthy lifestyle terlebih dahulu ya. Artinya istirahat yang cukup ya, hindari merokok, paparan sinar UV dengan menggunakan skincare yang tepat, dengan menggunakan sunblock ya sebagai filter terhadap UVA, di mana UVA itu memang sebagai musuhnya kulit ya. Jadi kalau kita sering terpapar UVA, bakal kulitnya gampang aging ya. Contoh-contoh kulit aging itu seperti apa sih? Satu, ciri-cirinya. Satu, dia pasti ada wrinkle atau kerutan-kerutan halus, itu sudah tampak terlihat. Terus yang kedua, kulit menjadi kendur ya, atau sagging. Nah itu. Kemudian yang ketiga, munculnya bercak-bercak kecoklatan atau biasa kita sebut freckles atau melasma. Itu juga sebagai tanda-tanda aging. Kemudian yang empat, kulit tampak kering atau dehidrasi ya, seperti itu. Itu tanda-tanda aging skin. Aging skin ya dok ya, dan itu bisa terjadi mulai dari usia 20-an tadi dok. Ya. Nah oke. Nah ini menarik karena dokter Tata bilang tadi kan dehidrasi itu bisa menyebabkan skin aging juga ya dok ya. Mungkin ada tips dok untuk bisa Tribuners dan mungkin aku sendiri ya dok ya dalam merawat kulit kita tuh biar tetap terjaga gitu dok, tetap kelembapannya gitu. tetap lembab, tetap kenyal. Itu seperti apa sih dok seharusnya? Yang satu, konsumsi air putih ya 2 liter per hari. Kemudian jangan lupa makan makanan yang dikonsumsi yang tinggi akan vitamin, mineral ya, dan antioksidan, tentunya yang sehat-sehat. Hindari buah sayur gitu ya, iya, dok ya? buah sayur, hindari makanan yang cepat saji ya dan berpengawet itu. Kemudian selain itu juga rutin memakai skincare produk yang sesuai dengan kondisi kulit kita gitu. Tentunya nanti setelah umur 20 tahun itu apakah kita sudah boleh dok melakukan treatment khusus untuk anti aging? Tentunya boleh ya, boleh dengan pengawasan dokter, dengan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gitu. Oke. Nah dok, kalau Tribuners di rumah nih gitu yang mempunyai skin aging ini, kulitnya itu akan seperti apa sih dok? Nampak seperti apa gitu ciri-cirinya dok? Oke, ciri-cirinya yang tadi seperti yang aku sebutkan. Yang pertama pasti jelas itu adanya garis halus atau kerutan halus ya. Pada saat kita berekspresi maupun tidak berekspresi seperti itu. Tapi kalau cara pencegahannya banyak sih. Contohnya bisa kita rutin melakukan laser, tindakan laser ya kalau untuk di klinik. Tindakan laser, kemudian selain itu juga bisa dengan skin booster. Kemudian yang terakhir bisa kita lakukan treatment botox ya. Di mana botox itu adalah bisa dibilang mother of anti aging ya kalau untuk treatment anti aging memang ya. botox itu salah satunya yang paling bagus ya dok ya. paling bagus, paling ampuh. Dia memang bagus untuk mengkoreksi wrinkle atau kerutan, baik kerutan statis maupun dinamis. Cuman ini yang perlu digarisbawahi ya, karena kan banyak hoax yang beredaran. Kalau botox itu sebenarnya serem gak sih dok gitu ya, hasilnya natural apa enggak, nanti setelah botok apakah kerutannya semakin tambah banyak atau gimana. Nah itu sebenarnya yang perlu kita luruskan nih, kita jelaskan di sini. Jadi bahwa botok itu aman ya, aman jika kalian lakukan satu di tempat yang tepat ya, di klinik yang memiliki izin klinik, kemudian dilakukan oleh dokter yang profesional yang sudah ahli di dalam bidangnya, kemudian alat dan bahan botok tersebut sudah memiliki izin edar ya, BPOM maupun register Kemenkes, dan dosisnya serta cara pengakuannya dengan tepat gitu. Jadi botok ini memang bagusnya sejak kapan sih kita udah boleh? Dari umur 25 tahun apakah boleh? Boleh kok. Jadi botok ini akan bekerja sebagai menghilangkan kerutan si
dinamis ya. Kerutan kan ada dua, dinamis dan statis ya. Dimana dinamis itu kerutan pada saat kita berekspresi, kemudian kerutan statis itu pada saat orang yang tua dia berekspresi maupun tidak berekspresi sudah ada kerutan. Sudah ada kerutan. Ya. Oke. Nah, di situ botok akan bekerja 100% di kerutan yang statis tadi. Saat kerutan statis terkoreksi, otomatis kerutan dinamis akan susah untuk muncul seperti itu ya. Nah, pada saat kerutan dinamis kerutan statis sudah muncul, apakah botok tetap bekerja? Tetap bekerja, cuman tidak seoptimal pada saat kita preventif tadi gitu. Jadi botok itu sebagai preventif dan sebagai treatment anti aging khususnya bagi wrinkle atau kerutan dan kerutan. Karena memang banyak ya dok yang bisa menyebabkan anti aging ini tadi ya dok ya, skin aging ini tadi. Jadi bisa kita rangkum secara garis besarnya memang skin aging ini penuaan dini ya dok ya. Penuaan dini yang bisa terjadi dari umur 20-an ya Tribuners, karena pola hidup atau mungkin aktivitas dan juga makanan dan juga bisa genetik ya dok ya. Nah, cara untuk treatmentnya juga banyak ya dok ya. Tergantung lagi nih Tribuners ya dengan kebutuhan Tribuners di rumah seperti yang sudah dijelaskan dokter Tata. Kalau untuk wrinkle atau kerutan-kerutan halus tadi bisa dengan botox ya dok ya. Untuk pertama mungkin bisa kita laser ya, skin booster ya. Skin booster, kemudian bisa kita botok. Kemudian tadi juga ada juga ciri-cirinya yang kulit kendur ya, atau turun ya. Kulit kendur atau turun itu bagusnya diapakan sih dok ya? Tentunya yang mana kulit kendur atau turun pasti harus kita isi, harus kita naikkan dengan beberapa regimen-regimen, contohnya bisa dengan laser, kemudian dengan skin booster. Tapi kalau kalian pengen lebih advance, di mana lebih hasilnya lebih nyata dalam satu kali tindakan, memang harus kita lakukan treat lift ya, atau tanam benang atau tarik benang dan filler. Nah, bedanya apa sih dok? Jadi kalau treat lift ataupun tarik benang ataupun tanam benang itu adalah tujuannya lifting ya, jadi menarik gitu ya dok ya. Jadi lifting, jadi nanti kulit kita jadi lebih kencang dan volumize. Jadi ada kan yang lebih kempot atau kosong bagiannya, itu bisa kita isi dengan benang ataupun dengan filler gitu. Tentunya dengan bahan yang aman, dan filler serta benang ini akan menyatu dengan tubuh kita. Jadi akan menyatu dengan tubuh kita, seiring berjalan waktu akan diserap secara sempurna. Jadi teman-teman Tribuners tidak perlu khawatir, jangan takut untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, kemudian tanam benang sudah, filler sudah, botox sudah, tapi misalnya hasilnya kok aku masih belum ya dok, masih kurang. Nah, mungkin itu kita sudah sampai di titik harus facelifting ya. Apa facelift ya? Facelift itu biasanya lakukan pembedahan. Pembedahan yang hanya dilakukan oleh dokter bedah plastik, jadi direkonstruksi lagi. Gitu. Jadi memang kalau sudah sampai pada tahap itu sudah harus melakukan bedah plastik tadi ya dok ya. Nah, kira-kira tapi itu umur berapa sih dok kalau umur yang memerlukan seperti itu? Sebenarnya tergantung dari kebutuhan kita sih. Tergantung lagi ya dok ya. Tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Karena itu tadi secara teori memang sejak umur 20 tahun tuh proses aging sudah mulai terbentuk ya. Jadi untuk kita nih masih umur-umur belia, masih umur-umur 20, baiknya kita cegah nih, kita preventif supaya agingnya dapat kita perlambat ya. Aging tidak mungkin kita stop karena umur terus bertambah. Pastinya hanya kita perlambat dengan apa? Healthy lifestyle, konsumsi yang tadi buah sayur tinggi serat, kemudian juga antioksidan nih kak yang penting. Nah itu suplemen tuh nggak sih dicontohkan harus yang seperti apa dan mengandung bahan apa gitu dok yang diperlukan? Jadi yang diperlukan itu satu, sesuai dengan kondisi tubuh kita, sebelumnya harus konsultasi dulu ke dokter. Jadi nanti dicek apakah ada kelainan kesehatan apa ya, karena ada obat-obat tertentu yang tidak boleh dikonsumsi dengan orang yang memiliki histori riwayat penyakit apa gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih kondisi tubuh kita, jangan asal minum ya kan gitu. Jangan asal minum, apalagi yang lagi viral-viral misalnya di online itu kita langsung beli, itu sebaiknya jangan sih gitu. Jadi kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita apa sih yang kita butuhkan ya.
apa sih yang kekurangan pada tubuh kita, suplemen-suplemen, apakah zincnya cukup, kemudian atau yang lain-lainnya ya. Tapi yang lagi apa sih yang lagi bukan naik daun sih, lagi banyak diperbincangkan ya di dunia estetik untuk antioksidan yang lagi bagus itu adalah salah satunya produk astaxanthin ya, yang mengandung astaxanthin. Yes, vitamin C ya, vitamin C, kemudian zinc itu juga bagus kita konsumsi. Oke, kalau boleh tahu astaxanthin tadi itu apa tuh Dok kalau boleh tahu? Oke, astaxanthin itu salah satu nama obat ya. Tapi jenis kemudian dia tuh terbentuk dari salah satu gangga ya, gangga merah. Nah, jadi aman. Menurut penelitian, dia ini bisa dibilang antioksidan yang tinggi. Sih, ya. Jadi bagus untuk kita konsumsi sehari-hari, misalnya 1 hari sekali. Jadi nanti bikin kulit kita lebih lembab, lebih kenyal, dan lebih awet muda. Menurut klaim teori sih seperti itu gitu. Jadi memang ciri-ciri dari skin aging ini tadi salah satunya kulit kita itu harus tetap lembab tadi ya Dok ya. Betul. Jangan sampai kulitnya kering. Karena kalau kulit kering berarti bakalan kelihatan banget garis halusnya. Iya, benar. Dan juga mungkin ada kerutan-kerutan tipisnya juga ya Tribuners, dan langkah-langkahnya tadi bisa Tribuners lihat ya dari awal sampai dengan akhir bahwasanya semua ada treatment, semua ada solusi ya Dok ya. Dari yang laser juga boleh ya Dok ya. Mungkin pertama teman-teman untuk preventif dulu kita lakukan dengan pola hidup kita ya. Pola hidup kita sehari-hari dengan konsumsi makanan yang sehat, yang bagus gitu kan, kemudian lifestyle-nya dijaga. Setelah itu tetap kita cegah dengan melakukan skincare ya. Kemudian skincare itu kan sebagai pelindungan kulit kita ya, untuk melindungi barrier kulit kita dari luar paparan sinar UV. Kemudian setelah itu tetap kita lakukan treatment misalnya di klinik kecantikan kepercayaan teman-teman Tribuners, bisa melakukan salah satu yang dari tadi. Kemudian setelah itu ya konsumsi antioksidan tadi. Oke. Nah Dok, kalau misalkan skin aging ini kita biarkan ya Dok, itu apa sih Dok penyebabnya untuk kulit kita sendiri? Ya jelas dong, satu pasti kulit kita akan semakin tua ya. Jadi mungkin umur 20-an tapi lebih kelihatan tua gitu ya Dok ya. Bener. Jadi misalnya umur 30 tapi kok kayaknya umur 35 ya gitu, kok kayak 5 tahun jauh lebih tua gitu ya Dok ya. Lebih tua gitu kan. Nah jadinya ya nggak enak dong, jadi nggak pede, bisa seperti itu. Kemudian selain itu juga, selain bikin kita nggak pede kan mungkin mengganggu penampilan juga berpengaruh mungkin kepada kesehatan kulit kita sendiri gitu kan. Jadi memang banyak banget sih Dok ya faktor-faktor, dan salah satunya faktor yang bisa kita cegah dan preventif itu mungkin dengan pola hidup sehat tadi ya Tribuners. Nah Dok, aku penasaran dong dengan mungkin tanam benang dan jualan benang tadi ya Dok ya. Nah itu kan sudah Dokter Tata jelaskan bahwasanya memang benang itu menyatu dengan tubuh kita ya Dok ya. Tapi untuk prosesnya sendiri itu gimana sih Dok? Mungkin Tribuners di rumah juga penasaran ya, sulam benang, tanam benang, bagaimana sih Dok? Apakah prosesnya itu melalui ada pembedahan kah? Atau memang dia gimana tuh Dok? Jadi masih tabu ya? Masih tabu Dok? Benar, masih tabu. Gitu juga kalau pasien-pasien dokter yang datang ke klinik, kayaknya serem sih Dok mau tanam benang gitu, takut ya. Benangnya terbuat dari apakah? Kan, ya. Tapi bukan benang menjahit. Bukan. Jadi tanam benang atau tarik benang itu sebenarnya memang prosedur kecantikan yang sudah lama ya. Jadi bukan baru-baru ini aja, tapi memang udah dari dulu, udah dari lama sudah ada. Kemudian seiring berjalannya waktu dikembangkan dengan teknologi yang terbaru dan tercanggih. Tentunya benang itu sendiri selain sebagai untuk menarik ya, jadi kalau misalnya kulitnya yang longsor, kendor, jadi lebih kencang, lebih lifting. Kemudian juga sebagai face rejuvenation ya, artinya dia dapat menginduksi kolagen nih, penting nih teman-teman. Jadi tanam benang itu tidak hanya untuk kulit yang kendur ya, bisa juga untuk kulit yang bagus, tapi untuk pencegahan anti-aging. Jadi nanti benang tersebut yang telah kita masukkan ke dalam kulit, ya santai aja sih prosedurnya.
tidak pembedahan, Tidak operasi besar tidak gitu ya, operasi Dok, ya? besar, pasien masih sadar, kondisi sadar 100%, yang nyaman tindakannya kurang lebih 15 sampai 30 menit. Wow, Ya, cepet ya dok? cepat sekali, 15 sampai 30 menit itu udah selesai. Ya, jadi nanti dapat menginduksi kolagen, ya. Jadi nanti kulitnya jadi lebih kencang, lebih kenyal, lebih lembab, gitu, dan lebih bercahaya, gitu Kak. Jadi Nah itu prosesnya berapa lama kira-kira bisa terlihat seperti itu dok? instan. Jadi kalau tanam benang itu misalnya hari ini kita lakukan, liftingnya akan terlihat saat itu juga. Kemudian nanti proses rejuvenasinya ya, jadi proses kulit kita jadi lebih kenyal, lebih lembab, lebih sehat itu kira-kira 1 sampai 2 minggu udah mulai terlihat. Udah mulai kelihatan ya dok ya hasilnya tadi ya dok. Iya. Nah itu treatment tanam benang atau ini bisa berapa kali tuh dok dalam sebulan atau rutinnya? Oke, tergantung dari jenis benangnya tersebut ya, karena banyak macam-macam benang ya, ada benang mono, kemudian benang PCL, PDO, itu banyak macamnya, nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua dikonsultasikan ke dokter. Cuman kalau benang yang tarik ya, yang dengan PDO atau PCL itu bisa bertahan 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Iya, jadi lama kok. Jadi lama ya dok ya. Iya. Oke, memang berarti ada untuk tanam benang sendiri berarti ada tahap-tahapannya juga nih ya dok ya. Bener. Kalau yang paling sebentar gitu berapa tahun tuh dok? Ya mungkin Atau 6 bulan sih. Oh hitungan bulan juga ada ya dok? Iya. Jadi tanam benang itu selain sebagai anti aging treatment, dia juga sebagai face contouring Kak. Artinya jadi misalnya ada bagian wajah tertentu supaya lebih proporsional ya, di sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah, itu kita perlu koreksi dengan filler, boleh dengan tarik benang itu boleh. Jadi sesuai dengan kebutuhan kulit sama dokter yang ngerjakan. Kalau face contouring itu berarti treatment juga bisa dok? Yes, face contouring itu memang salah satu treatment untuk anti aging gitu. Ya. Kalau face contouring itu dia lebih fokusnya kemana sih dok? Atau memperbaiki porsi wajah? Iya betul. Jadi face contouring itu memang lebih ke untuk supaya wajah lebih proporsional dan lebih simetris, mungkin lebih enak dilihat, tidak berlebihan, secara natural ya. Mungkin bagian dagu yang perlu diisi akan lebih V-shape itu bisa. Kita bisa lakukan dengan filler. Nah, kemudian filler kalau kita suntikan ke area-area yang misalnya area under eye ya, bawah mata, itu dengan HA, hyaluronic acid, itu akan merejuvenasi bagian bawah mata. Biasanya bawah mata yang ada kantong mata, cekungan atau kerutan bawah mata itu akan terkoreksi dengan HA injection tadi gitu. Kemudian selain bagian mata, bagian mana lagi sih dok yang bisa terkoreksi? Banyak, seluruh wajah boleh kita injeksi dengan HA. Gitu. Jadi seluruh wajah ya dok ya, tergantung dari kebutuhan Tribuners. Gitu. Dan filler itu nggak berbahaya kok teman-teman Tribuners. Jadi mungkin masih tabu ya. Kalau dilakukannya memang di klinik kecantikan dan juga memang dokter yang mengerjakan. Betul. Mungkin filler itu masih tabu sih. Sebenarnya filler itu beda nggak sih sama silikon? Nah itu yang banyak banget jadi pertanyaan-pertanyaan di luaran dan teman-teman yang datang ke klinik. Jadi beda case ya antara silikon dan filler. Filler itu adalah HA, hyaluronic acid injection, di mana memang sudah ada HA sendiri di dalam tubuh kita. Contohnya di persendian itu sebagai pelumas antara lutut nih, supaya nggak sakit, supaya gesekan antara tulang-tulang nggak sakit, itu ada pelumasnya ya si HA ini gitu. Jadi filler itu memang isinya HA yang dimana kandungannya mirip sama dengan HA yang dari tubuh kita, makanya dia akan terserap sempurna gitu dan nggak bahaya. Beda dengan silikon seperti itu. Oke, jadi memang beda ya. Kalau silikon itu dia apa tuh dok? Memang dia bisa juga dimasukkan ke dalam tubuh kita. Bisa. Oh implan. Dan itu mungkin memang hanya dokter bedah yang bisa melakukan dan dia permanen ya, tidak bisa hilang gitu. Mungkin kalau filler itu akan hilang seiring berjalannya waktu karena dia akan terserap oleh tubuh kita. Oh sama seperti benang tadi ya dok? Iya, karena kan si tubuh merespon, ini temannya kita nih si HA gitu, bukan benda asing. Bukan benda asing. Iya, kalau misalnya implan kan ini apaan ya, benda asing, ini bukan teman gitu. Oke. Nah kalau untuk kembali lagi nih dok ke tanam benang tadi ya dok ya, itu kan bisa dilakukannya pengulangan dan tahannya bisa 1 sampai 2 tahun ya dok. Mungkin cara melihat tanam benangnya
itu sudah habis masanya atau sudah berkurang, itu ada ciri-ciri nggak sih dok di kulit kita? Apakah mengalami penurunan lagi? Iya. Oke, ada seperti itu. Iya, jadi kalau benangnya udah habis itu mungkin yang tadinya lifting, yang tadinya kencang udah mulai agak turun nih kulitnya, udah mulai agak sagging, kemudian udah nggak kenyal lagi ya, kolagennya semakin menurun kayak gitu. Itu ciri-cirinya memang benangnya perlu ditambah atau diulangi gitu. Jadi benang filler memang sebagai treatment anti aging, itu juga sebagai face contouring. Jadi kalian dapat dua manfaat sekaligus. Dapat dua manfaat sekaligus ya dok. Yes. Ya. Berarti banyak banget ya dok untuk cara kita tuh bisa mencegah skin aging ini. Gak hanya dari dalam, tetapi kita juga bisa melakukannya dari luar dengan cara treatment-treatment yang sudah dokter Tata jelaskan tadi, Tribuners ya. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak menjaga kulit. Betul. Apalagi kita wanita. Benar aset berharga. Aset berharga adalah kulit. Tentunya harus punya kulit yang sehat dulu. Setelah punya kulit yang sehat, tentunya nanti akan terpancar kulit yang cantik, kulit yang bersih, kulit yang glowing gitu. Jadi bebas dari dari aging skin. Aging skin ini tadi. Oke, terima kasih banyak dokter Tata untuk penjelasannya, luar biasa banget nih. Mudah-mudahan dengan adanya dokter Tata ini selalu bisa mengedukasi kita semua ya dok. Apalagi untuk tentang perawatan, untuk kulit ya, untuk kecantikan ya. Ini sangat bermanfaat lagi, apalagi banyak sekali remaja-remaja yang mungkin masih tabu nih dok, masih belum tahu tentang seperti ini tadi skin aging. Ternyata bisa dimulai dari umur 20-an loh Tribuners ya. Oke, mungkin kalau orang yang nggak tahu skin aging itu adanya di umur 30-an aja gitu. Nah, dengan adanya dokter Tata kan ini bisa memberikan referensi dan juga edukasi untuk kita bahwasanya kita tuh harus menjaga kulit sedari mungkin ya dok ya. Sedari mungkin sedini mungkin dengan perawatan-perawatan dari dalam dan juga dari luar. Nah, oke, mungkin boleh dokter Tata untuk closing statement berikan saran dan solusi dokter Tata dengan skin aging ini dok. Oke. Untuk semua Tribuners yang ada di seluruh Indonesia, yuk kita cegah penuaan dini dengan cara-cara yang tadi yang udah aku jelasin. Minum air putih ya minimal 2 liter satu hari, kemudian melakukan healthy lifestyle, dan memakai skincare yang rutin sesuai dengan kebutuhan kulit kalian, serta jangan lupa melakukan treatment wajib anti aging ke klinik kepercayaan kalian semua gitu. Oke, terima kasih banyak dokter Tata sudah datang ke studio Tribun Lampung, sudah membersamai kita ya Tribunas hari ini di tengah-tengah dan juga di sela-sela kesibukan dokter Tata tentunya. Dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan bincang kecantikan ini bisa menjadikan referensi dan juga edukasi untuk Tribuners di rumah dalam menjaga kesehatan dan juga kecantikan kulit wajah dan tubuh. Masih bersama saya di sini Kusnula Syaifa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.